Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7, kelompok psikologi pendidikan, yaitu yang bernama Ayu Kamalia Hidayati sebagai moderator serta penyaji dengan NPM 11. Kemudian ada rekan saya yaitu Amira Dwi Septiani dengan NPM 19 sebagai penyaji. Kemudian ada rekan saya yang berikutnya yaitu Della Saputri dengan NPM 51 dengan yaitu yang bertugas sebagai penyaji. Kemudian yang terakhir ada rekan saya yang bernama Andika Pramana Putra dengan NPM 55 sebagai penyaji. Tema dari kelompok kami yaitu manajemen kelas. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menyampaikan materinya. Yang pertama ada pengertian manajemen kelas. Oke, sebelum lanjut pada pengertian manajemen kelas itu sendiri, sebaiknya kita mengartikan apa sih pengertian dari manajemen dan kelas itu sendiri. Oke, di sini ada menurut pengertian dari ahli yaitu menurut Lawrence Apply yang dikutip oleh Ibnu Samshi, manajemen merupakan keahlian untuk menggerakkan orang supaya dapat melakukan pekerjaan dalam rangka tercapainya tujuan. Kemudian ada pengertian kelas itu sendiri. Kelas adalah suatu tempat atau lokasi yang digunakan oleh sekelompok orang atau siswa yang sedang mengikuti proses pembelajaran dengan tujuan untuk mencapai proses pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya ada manajemen kelas. Pengertian dari manajemen kelas menurut Jamara adalah suatu upaya memberdayagunakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian menurut kelompok kami menyimpulkan bahwa manajemen kelas adalah pengaturan kondisi-kondisi belajar siswa yang kondusif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kondisi-kondisi tersebut diperoleh dari bagaimana guru dapat mengatur keadaan kelas di dalamnya. Terus ada mewujudkan manajemen kelas yang baik. Yang pertama itu ada efektivitas pengelolaan kelas. Oke, kita akan menjelaskan tentang apa sih pengelolaan kelas itu sendiri. Menurut Ahmad Tembun dalam Supriyanto tahun 1991, pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan dan mempertahankan serta mengembang tumbukan motivasi belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada menurut Usman tahun 2003, pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Selanjutnya ada definisi tentang pengelolaan kelas yang dapat diterima oleh para ahli pendidikan, yaitu pengelolaan kelas didefinisikan sebagai pengelolaan kelas merupakan perangkat kegiatan guru untuk mengembangkan tingkah laku peserta didik yang diinginkan dan mengurangkan tingkah laku yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional kelas yang positif. Maksudnya iklim sosio ini berkaitan dengan sosial emosional kelas itu sendiri atau peserta didik itu sendiri. Selanjutnya ada pengelolaan kelas merupakan seperangkat kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Ada pengelolaan kelas didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan guru dalam upaya menciptakan kondisi kelas agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya ada tindakan-tindakan yang perlu dilakukan guru dalam menciptakan kondisi kelas adalah melakukan komunikasi dan hubungan interpersonal antara guru dengan peserta didik secara timbal balik dan efektif, selain melakukan perencanaan atau persiapan mengajar. Selanjutnya ada pengelolaan kelas akan menjadi sederhana untuk dilakukan apabila guru memiliki motivasi kerja yang tinggi dan guru mengetahui bahwa gaya kepemimpinan situasional akan sangat bermanfaat bagi guru dalam melakukan tugas mengajarnya. Kepemimpinan situasional itu berdasarkan dengan kita melihat kondisi peserta didik itu sendiri. Oke, selanjutnya ada cara guru memotivasi siswanya. Materi cara guru memotivasi siswanya itu akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Amira Dwi Septiani dengan NPM 19. Saya akhiri dengan materi yang telah saya berikan. Kemudian ada cara guru memotivasi siswanya. Peran guru sebagai motivasi siswa atau peserta didik sangat diperlukan, terutama untuk efektivitas pengelolaan kelas. Dengan cara memberikan motivasi tersebut, tidak akan menutup kemungkinan bahwa efektivitas pengelolaan kelas yang baik akan terwujud.
Berikut ada cara guru memotivasi siswanya, yaitu menjadikan siswa yang aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Guru memberikan ilmu pengetahuan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Menciptakan suasana kelas yang kondusif. Kelas yang kondusif di sini kelas yang aman, nyaman, dan selalu mendukung siswa dalam proses belajar. Kemudian menciptakan metode pembelajaran yang bervariasi agar siswa tidak bosan dan jenuh dalam suatu pembelajaran, sehingga dapat memotivasi siswa untuk lebih giat belajar. Kemudian ada apabila guru tidak antusias dan tidak semangat dalam proses belajar mengajar, maka siswa tidak akan termotivasi dalam proses pembelajaran. Kemudian ada tipe-tipe kepemimpinan seorang guru dalam mengatur kelas. Semua tipe kepemimpinan itu baik, akan tetapi semua tergantung pada penempatan kapan tipe kepemimpinan tersebut digunakan. Pada intinya, dalam penerapan tipe kepemimpinan harus melihat kondisi atau situasi terlebih dahulu, yaitu ada tiga tipe. Pertama, otoriter. Guru yang otoriter selalu mengarahkan dengan keras segala aktivitas para siswa tanpa dapat ditawar-tawar. Kemudian ada laissez-faire. Guru ini padanya adalah tipe individualisme atau paham yang menghendaki kebebasan pribadi. Guru yang berwatak ini biasanya gemar mengubah arah dan cara pengelolaan proses belajar mengajar secara seenaknya. Kemudian ada demokratis. Guru yang memiliki sifat ini pada umumnya dipandang sebagai guru yang paling baik dan ideal. Alasannya dibanding dengan guru-guru lainnya, demokratis lebih suka bekerja sama dengan rekan-rekan seprofesinya, namun tetap menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Kemudian ada pengertian lingkungan kelas. Lingkungan kelas adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Doyle mendeskripsikan kelas sebagai sesuatu yang bersifat multidimensional, serentak, segera, dan tidak dapat diprediksi. Ruang kelas adalah lingkungan yang kompleks di mana manusia berinteraksi, saling bergantung antar satu orang ke orang lain, dan dengan berbagai karakter unik dan lingkungan sosial dan fisik yang spesifik. Kemudian ada prinsip penataan kelas, yaitu mengurangi hambatan di arena macet, gangguan dan kekacauan seringkali muncul di area macet. Ini meliputi area kerja kelompok, meja siswa, meja guru, rautan, rak buku, ruang komputer, dan lokasi penyimpanan. Sebisa mungkin pisahkanlah area ini satu sama lain dan pastikanlah area tersebut mudah didatangi. Kemudian memastikan bahwa guru bisa dengan mudah melihat semua siswa. Sebuah tugas manajemen yang penting adalah memantau siswa dengan seksama. Untuk melakukan ini, guru harus mampu untuk melihat semua siswa pada setiap waktu. Pastikanlah ada barisan meja yang kosong di antara meja guru, lokasi pembelajaran meja siswa, dan semua area kerja siswa. Berdirilah di tempat-tempat yang berbeda di ruangan untuk mencari tempat yang terhalangi. Kemudian membuat materi pengajaran yang sering digunakan dan persediaan siswa menjadi mudah untuk diakses. Hal ini meminimalisasi waktu persiapan dan pembersihan, begitu pula dengan kemunduran dan istirahat dalam alur aktivitas. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tujuan penataan kelas. Tujuan utama penataan lingkungan fisik kelas adalah mengarahkan kegiatan siswa dan mencegah munculnya tingkah laku siswa yang tidak diharapkan melalui penataan tempat duduk, perabot, dan barang-barang lainnya yang ada di dalam kelas, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi aktif antara siswa dan guru serta antar siswa dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu gaya penataan kelas. Gaya auditorium atau auditorium style. Semua siswa menghadap guru. Susunan ini mencegah kontak siswa secara berhadap-hadapan dan guru bebas untuk bergerak kemanapun di dalam ruangan. Sering digunakan ketika guru memberikan kuliah atau seseorang mengadakan presentasi untuk semua kelas. Yang selanjutnya yaitu gaya kelompok, cluster style. Siswa dalam jumlah kecil, biasanya 4-8, bekerja dalam kelompok kecil yang saling berdekatan. Susunan ini sangat efektif untuk aktivitas belajar secara kolaboratif. Gaya berhadap-hadapan.
atau page-to-page style. Siswa duduk berhadap-hadapan satu sama lain dan gangguan dari siswa lain akan lebih tinggi dalam susunan ini daripada gaya auditorium. Offset style. Siswa dalam jumlah yang kecil, biasanya 3-4 orang, duduk di meja tetapi tidak duduk berseberangan secara langsung dari satu sama lain. Yang selanjutnya ada gaya seminar. Seminar style, siswa dalam jumlah besar 4-8 duduk dalam susunan sirkuler persegi 4 atau bentuk U. Ini efektif ketika guru menginginkan para siswa untuk berbicara satu sama lain atau berbincang dengan Anda. Slide selanjutnya yaitu personalisasi kelas. Menurut ahli manajemen kelas Carol Weinstein dan Andrew Mignano 2007, ruang kelas seringkali menyerupai kamar motel. Menyenangkan, tetapi impersonal. Tidak memperlihatkan apapun tentang orang-orang yang menggunakan ruang tersebut untuk mengubah ruang kelas agar mencerminkan karakteristik siswa yang menggunakan ruang tersebut. Tempellah foto, karya seni, proyek tertulis para siswa. Grafik yang menyebutkan hari ulang tahun atau dari siswa-siswa sekolah dasar dan masa kanak-kanak awal serta ungkapan positif lain dari identitas siswa. Strategi meningkatkan efektivitas dalam komunikasi pendidikan. Yang pertama, mengenali sasaran komunikasi sebelum melakukan komunikasi. Yang kedua, pemilihan media komunikasi. Yang ketiga, pengkajian tujuan pesan komunikasi. Dan yang keempat, peranan komunikator dalam komunikasi, yaitu pada daya tarik dan kredibilitas. Kemampuan seseorang untuk memproyeksikan dirinya kepada peranan orang lain, dengan kata lain dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Seorang komunikator harus bersikap empati ketika ia berkomunikasi dengan komunikan yang sedang sibuk, marah, bingung, sedih, sakit, kecewa, dan sebagainya. Selanjutnya, kaitan manajemen kelas dengan psikologi pendidikan. Manajemen kelas tentu sangat berkaitan erat dengan psikologi pendidikan. Hal itu dikarenakan psikologi pendidikan adalah sebuah ilmu yang mengkaji tentang kejiwaan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan adanya pengelolaan manajemen kelas yang baik, tentu akan berdampak pada psikologi seorang peserta didik atau siswa. Hal itu dikarenakan di dalam kelas peserta didik atau siswa merasa nyaman, baik dari pengelolaan kelasnya tersebut, yaitu bagaimana seorang guru memberikan motivasi dan cara guru menyampaikan materi dengan cara melihat kondisi peserta didik atau siswa terlebih dahulu. Adanya lingkungan kelas yang baik dan komunikatif antara guru dan peserta didik tersebut baik, maka hal itu akan memberikan sebuah rasa semangat terhadap peserta didiknya sendiri untuk belajar. Ketiga aspek tersebut merupakan unsur-unsur dalam manajemen kelas. Oleh karena itu, manajemen kelas sangat berkaitan erat dengan psikologi pendidikan.